Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Livia Citra dari SMK Negeri 1 Batam akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi hukum kekekalan momentum. Sekian perkenalan saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah. Suara ibu terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas sekali, Bu. Sebelum masuk ke proses pembelajaran, silakan dipimpin doa. Siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hilmi. Baiklah, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Yang di Zoom, Ibu lihat sudah hadir semua. Oke, Ibu cek dulu ya di daftar hadir. Oke, udah hadir 11 orang. Nah, sudah sesuai dengan jumlah kita di kelas. Baik. Nah, di awal pembelajaran, Ibu sudah share Google Classroom terkait materi ajar dan untuk dibaca di awal, dipahami di awal. Apakah itu sudah dilakukan anak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Yang ini ya materi ajar kita. Ibu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang hukum kekekalan. Nah, apa itu hukum kekekalan? Kenapa sih kita mempelajarinya? Nah, untuk memahaminya, coba kita simak dulu video berikut. Itu salah satu video salah satu permainan tradisional yang mungkin sudah mulai dilupakan. Nah, kalian pun mungkin udah gak terlalu sering lagi kan bermain goli, lebih banyak bermain gadget sekarang ya. Akhirnya perlahan-lahan mulai dilupakan. Tetapi kalian perlu tahu, walaupun dia hanya permainan tradisional, masih ada orang yang melakukan penelitian terhadap permainan tersebut, terutama permainan goli bertukar. Kita berusaha melupakan tanpa sengaja, di lain sisi para pakar masih memanfaatkannya untuk sumber belajar, untuk mencari informasi yang terkait dengan fisika. Jadi kali ini kita juga bisa. Orang itu bisa, kita juga bisa. Ya, jadi jangan dilupakan, lestarikan walaupun dia permainan sederhana. Siap? Siap. Yuk kita belajar. Apa sih menariknya permainan goli? Nah, ini ada 3 gambar dari cuplikan video tadi, penggal-penggal gambarnya. Nah, kira-kira siapa nih yang masih menurut kalian gimana? Ya, Khoir, silakan Khoir. Mumpung Bu, kemarin sore main goli nih kan Bu. Jadi ternyata selain bermain doang, itu ada hukum fisika Bu di dalam bermain goli. Yang tentang momentum gitu Bu. Jadi kan ada goli yang kita sentil, ada goli yang dalam segitiga itu Bu. Jadi saat kita sentil goli yang di tangan itu, terus kan kena tuh gol yang di segitiga itu Bu.
Nah, goal yang di segitiga itu akan bergerak karena adanya momentum dari goal yang kita sentil, Bu. Dia ada konsep fisikanya apa di situ, Koir? Momentum, Bu. Momentum. Habis dulu untuk Koir. Ya, yang lain. Biar semangat. Kasih. Kasih ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Bu, Oke, Lutfi, silakan Lutfi. selain ada momentum, di situ juga ada waktu kontak antara goli yang disentil sama goli yang diam, Bu. Jadi ada impuls di situ. Ada waktu kontak, berarti ada impuls. Nah, alhamdulillah, puji syukur. Anak ibu berarti masih ingat materi kita yang sebelumnya tentang momentum dan impuls. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar hukum 3 Newton, sudah belajar impuls, sudah belajar momentum. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Jadi, saling berkaitan. Ada kaitan satu sama lain. Ya. Nah, KD-nya masih KD yang sama, yaitu 3.10 dan 4.10. Di mana indikator yang akan dicapai, indikator pembelajaran kita hari ini, untuk yang pengetahuan, pertama menganalisis pengaruh elastisitas bahan terhadap kekekalan momentum. Sedangkan untuk keterampilannya, kita akan melakukan uji coba. Berarti melakukan percobaan untuk uji hukum kekekalan momentum. Nah, ada tujuan kita adalah anak ibu diharapkan mampu menguji, menganalisa, menerapkan tentang hukum kekekalan momentum dan ditinjau berdasarkan konsep impuls dan hukum 3 Newton. Sehingga nanti anak ibu bisa menjadi peserta didik yang penuh dengan tanggung jawab, disiplin, bersikap kritis, kerjasama, dan komunikatif. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini pertama uji literasi. Jadi sebagai literasi kita sudah ada tadi, ibu cek ya, Dea yang sudah mengomentari pembelajaran kita persiapan cinta, Lutfi, bintang, ya. Jadi sudah mengomentari. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, karena di awal ibu sudah ngasih anak ibu sudah baca, ibu mau melihat sejauh mana pemahamannya. Jadi kita lakukan quiz di awal, oke? Silakan dibuka Google Classroom-nya, dijawab soal-soal yang ada di Google Classroom. Oke, selamat bekerja. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Kita cek hasilnya. Ya. Ada yang 40, 60, tapi nggak apa-apa. Oke, dengan adanya tes awal ini, semoga nanti kita akan lebih semangat lagi untuk memahami hukum kekekalan momentum. Sekarang kita melanjutkan ke kegiatan inti. Kita akan melakukan percobaan sederhana, diskusi masalah, dan penerapannya. Seperti biasa, di dalam penyelidikan, Ibu akan menilai penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nah kita masuk kepada penyelidikan. Silakan dibuka LKPD-nya. LKPD yang akan memandu anak ibu melakukan pengujian. Di LKPD itu nanti ada video tentang cara penggunaan lab-nya, lab virtual ya. Bisa diputar, baru lengkapi data sesuai dengan instruksi kerja dari LKPD. Dipahami sebaik mungkin, jangan sampai ada yang keliru. Dan terakhir, tentang 3 pertanyaan yang ada di LKPD. Banyak 3. Sampai sejauh ini ada pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Jelas, Bu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok karena kita akan berdiskusi secara kelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Henry, Morris, Siti, Sinta, Hilmi. Kelompok 2 ada Alif, Akil, Kolir, Lutfi, Bintang, dan Zaki. Nah, kelompok 1 nanti siapa nih yang bertanggung jawab? Ketuanya. Bu. Oh, Siti. Oke, Siti. Baik, kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Oke, Alif. Nah, baik, terima kasih. Pada Siti dan Alif sudah berani membuat tanggung jawab sebagai ketua, ya, sudah mampu menjadikan diri untuk menjadi pemimpin, walaupun hanya sebagai pemimpin kelompok kecil. Mana tahu nanti jangka panjang ke depannya bisa jadi pemimpin di RT, RW, jadi presiden lagi kan. Semoga saja nih, kita belajar dari sekarang untuk bertanggung jawab. Oke, baik. Sekarang saatnya kita berdiskusi kelompok di ruangan Zoom masing-masing. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Oke, Bu. Silakan. Ayo buruan dong. Aku Nggak sabar nih. Share screen ya. Muncul nggak? Muncul Pak Ketua. Baik, Ibu. Kasih saran sedikit ya, agar Bu. semuanya memahami konsep kekekalan itu akan lebih baik kalau kalian mengeluarkan ide-idenya, sarannya terkait dengan apa
akan dipakai. Oke Bu. Oke, Bu. Bu. Kita mulai dari elastisitasnya 0 ya. Nol ya. Dari nol ya. Dari 0. Oke. Dua dix, satu aja. Nol dulu dari yang rendah. Nanti Dik tes percobaan aku ya Dik. Oke, aman. Aku dulu mau. Nah, ini yang kita. ada masa sama kecepatan balok merah. Ada saran nggak? Mau nilai berapa? 4. Kecepatannya 4 ini. 4. Yang lain? Aku Masanya berapa? aku masanya dong. Apa tuh, Chandri? 3 lah. Oke, 3 kilo. Nah, itu yang warna biru, balok biru. Ini karena dia alas ini kita jadi minus. Minus aja. Berapa, Din? Ini terserah Pak Ketua aja. Mau apa? Menurut aku sih 2 aja. 2. Oke. Ada masukan untuk masa warna birunya? Kalau disamain gimana sama yang merah? Sama merah. Iya masanya. Masanya 3 berarti kan? Iya. Oke, udah. Kita mulai ya. Tunggu bentar. Apa tuh? Cinta, ayo gimana dengan cinta? Percobaan yang selanjutnya aja, Bu. Oke. Kamu Oke. tidak ada. Nah, sendiri ya berarti ya. Oke. Jadi kita mulai dulu ya. Bentar Pak Ketua, catat dulu. Itu Oke. 4. Masanya berapa? 3. 3. 4. Masa yang kedua berapa? 3. 3 juga. 2. Oke, lanjut Oke, Pak udah. Ketua. Ini elastisitasnya masih 0 kan? Masih 0 ya. Oh, elastisitasnya 0 ya? Ya. Nah, Udah kan ya. Oke, sip. Udah apa enggak? Jadi jemput gitu. Jadi lengket dia kan? Iya. Jadi lengket. Ini tertulis kecepatan Itu apa Pak? apa dia? Yang ditunjukin itu sama kursornya tuh. Ini apa perubahan kecepatannya? Oh, Kalau merah jadi 1 meter per second. Yang tadinya 4 jadi 1. satu ya? Sama yang ini juga yang biru. Yang dari dia min 2 kecepatannya berubah jadi 1. Percobaan kedua mau pakai data berapa? Ayo silakan kita bicara. Kita satu. Berapa? Iya, 1. Coba bikin 1. Harus Kita kita. satu. Habis kita kembali. Ininya sama. Ini Kita iya, kecepatannya. kita buat sama aja lah. Oke. Ukurannya. Elastisitasnya udah aku buat 1. Oh, ukurannya sama. Soalnya yakin sama. Oke. Silakan. Cepat deh. Buset. Makin cepat. Gimana tuh? Berarti memang udah terbukti fakta itu waktu kotaknya makin cepat. Kalau Elastisitasnya Elastisitas. 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 Elastis. tinggi. Kalau tinggi berarti cepat. Itu Ini momentumnya ini mau dicatat ke percobaan kedua kah? Kedua? boleh? Boleh. Tapi hasilnya sama nggak apa-apa kan? Iya. Oke. Ini momentumnya yang merah 12 kan? Hasilnya tetap 6 kan? Iya, tetap 6. Kang Oris gimana nih? Gimana nih? Kang Oris, apa? Dari tadi Bu, saya mikir-mikir kan Bu. Apa yang dipikirkan? Sampai kan? Dari percobaan ini Bu, saya nampak dia kayak hukum Newton ketiga Bu. Yang ketiga itu tentang apa? Ya kalau jika A memberikan gaya, B memberikan gaya pada benda A itu juga dengan nilai yang sama Bu. Oke, sip. Nah, 3 Newton ya. Jadi Mantap banget Bu. itu jangan disebut hukumnya ketiga, tapi hukum 3 Newton. Oh, oke Bu, baik Bu. Nah, kalau kita sebut hukum Newton 3, kesannya Newtonnya ada 3. Newton pertama, Newton kedua, Newton ketiga. Iya, Hukumnya ya. Aduh, satu Mari. Newton Kebiasaan, Bu. Kebiasaan. Boleh. Baik Bu, baik Bu. Newton nggak punya saudara. Oke, betul. Ada konsep hukum Newton di sana. Oke, silakan dianalisa lebih lanjut. Nol. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ibu pantau dulu kelompok 2 ya. Oke, Bu. Oke, baik Bu. Halo, kelompok 2. Halo, Bu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Lancarkah? Lancar, Bu. Sekali, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau datanya udah selesai, lanjut bertanya. Sampai mana ini? Oke, pertanyaan. Ini Bu, mau ke pertanyaan Bu. Data udah lengkap? Udah, Bu. Udah Bu. Silakan lanjutkan. Lanjutkan diskusinya. Dan di sini kita masuk ke bagian D, pertanyaan setelah melakukan pengujian hitung-hitungan itu analisis tadi analisa jawab pertanyaan berikut ini dengan konstruksi kelompok. Satu pertanyaannya, analisalah pengaruh elastisitas bahan terhadap perubahan. Gimana kawan-kawan, apakah ada pendapat?
Gimana anak ibu yang lain tanggapannya terkait pertanyaan nomor 1? Ada nggak pengaruh elastisitas bahan? Jadi tadi saat dilakukan percobaan yang mana terjadi 3 perubahan elastisitas. Yang pertama nilai ada 1. Nilai 1 tersebut waktu kontak antara balok merah dan cepat daripada elastisitas 0,5 dan 0,7. Jadi kalau menurut saya ini mempengaruhi waktu kontak. Mempengaruhi waktu kontak. Oke, lanjut yang lain. Kalau misalnya perubahan momentum, saya masih kurang tahu juga. Mungkin ya ada yang bisa. Izin menambahkan Gil. Silakan. Pengaruh Pendapatnya. elastisitas bahan memang berpengaruh pada waktu kontak, tetapi pada hasil jumlah momentum awal dan akhir itu tidak terjadi perubahan karena itu merupakan hukum kekekalan momentum. Tidak ada ya, Zaki? Oh, Tidak ada. jadi karena Kalau hasil jumlah momentum itu tetap sama. Ya, gimana Lutfi, Alif, Bita, Oyer? setuju Bu. Sama Berarti Bu. itu masuk ke hukum kekekalan ya. Momentumnya nggak berubah. Hasil jumlah awal sama akhirnya. Iya. Iya, betul. Jadi hati-hati ya, momentum objek berubah atau tidak? Objek berubah Bu. Objek berubah, Bu. Berubah, objeknya berubah Bu. Tapi kekekalannya nggak Kalau berubah. hasil jumlah tetap sama. Hasil jumlahnya tidak Bu. Oke, udah kejawab ya nomor 1. Nah, yuk kita lanjut nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Lanjut. Analisislah gaya luar yang bekerja pada benda berdasarkan hubungan impuls dengan perubahan momentum dari ketiga simulasi. Berarti analisa lah gaya luar ya. Gaya ya. Kalau misalnya kita lihat di simulasi tadi, kayaknya cuma ada pengaruh 2 benda yang bersangkutan doang, balok merah dan balok biru. Iya, nggak ada gaya luar lagi. Menurut kalian gimana? Kenapa tadi gue? Nggak ada gaya luar lagi. Tadi kan cuman balok merah sama balok biru maju. Iya. Bukan. Nah, impulsnya itu cuma berapa detik itu kan bekerja. Nah, coba dihubungkan dengan rumus impuls. Yang Input gaya, ya. Nah, tuh betul Zaki. Impuls gaya gaya dikali waktu Delta T. kontak berarti ya. Waktu kontak. Iya. Nah, impulsnya itu sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum kita gimana nih? Perubahan momentum Tetap ya Bu. tetap. Tapi itu ternilai dalam arti nggak berubah kan? Iya, Jumlahnya tetap. Iya. Nol ya, bernilai Nol. nol. Berarti nol sama dengan gaya kali waktu kontak. Anggaplah waktu kontaknya 0,1. 0,1 dikali X sama dengan 0. Berarti gayanya berapa? Nol. Nah, Nol, Bu. nol. Nggak ada. Nah, Berarti gaya luar yang Tidak ada. Pak Zaki. Berarti Zaki udah menganalisa kalau Alhamdulillah. Oke Zaki. Mantap Zaki. Zaki. Keren banget. kira-kira di mana nih yang ada yang kayak gini kasusnya selain balok tadi. Goli Bu. Goli tadi ya. Goli Bu. Ya. Sekarang kita gabung Oke, ke Bu. kelompok besar lagi. Ya. Oke, siap. Ini yang mau menyajikan siapa dulu, kelompok 1 apa kelompok 2? Kami Bu, kelompok satu Bu. Kelompok satu dulu Bu. Satu aja Bu. Oke, boleh. Kami Bu. Semangat kelompok 1 ini. Suka deh. Ayo, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Kelompok 2 Bu. Nah, kelompok 2 bersabar ya. Ya, Harap sabar, saya Bu. Tuhan. Jadi beginilah hasil diskusi kami tadi coba-coba simulasi yang dicoba sama ketua kami Sidik. Terus di sini kita lihat dulu di simulasi pertama kami pakai elastisitas 0,4. Terus ini ada masanya 3, kecepatannya 4, ini untuk balok merah. Terus ini ada masanya 3, kecepatannya negatif 2. Ini untuk balok balok hijau. Nah terus biru ya, nah biru. Terus jumlah momentumnya yang awal belum tumbukan dan setelah tumbukannya itu sama, karena di sini rupanya hukum kekekalannya itu main, hukum kekekalan momentum ya, maksudnya tuh jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir itu sama. Sudah mungkin gitu aja dari percobaan kami. Oke, mana tanggapan kelompok 2? Analisa sementara dari kelompok 1. Ada yang menambahkan? Izin menambahkan Bu. Oke, Zaki,
Bagaimana? Nah, sebenarnya dari data yang ditampilkan oleh kelompok 1 sama ya, tapi berbeda angka aja. Nah, dari kami kelompok 2, sama dalam artian di sini terjadi perubahan kecepatan ketika sebelum tabrakan dan setelah tabrakan. Selain kecepatan juga momentum setiap objek dari balok merah dan balok biru juga terjadi perubahan, tetapi hasil jumlah momentumnya sama karena merupakan hukum kekekalan momentum. Kalau elastisitas dan waktu kontak sama penjelasannya, elastisitas semakin kecil maka waktu kontak semakin lambat. Elastisitasnya semakin besar maka waktu kontak semakin cepat. Terima kasih. Terima kasih Zaki. Nah, jadi gimana nih kesimpulan kita terhadap hukum kekekalan momentum dari data dulu? Berlakukah di semua kasus? Bu. Oke, jadi kejawab ya. Pengujian hukum kekekalan momentum berarti sudah teruji nih apa yang kalian deklarasikan di awal bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku. Nah, ternyata benar adanya dia berlaku. Dibuktikan dengan data yang sudah didapatkan bahwa hasil jumlah momentum sebelum sama dengan hasil jumlah setelah momentum, walaupun objeknya memiliki elastisitas yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Nah, ini siapa nih? Yang ambil. Oke, Di sini gua akan presentasikan yang pertanyaan yang sudah kami jawab. Silakan Lutfi dipresentasikan. Terima kasih Akil. Baik, jadi di sini kami kelompok 2 akan presentasikan dari diskusi kami tentang pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Yang pertama, analisislah pengaruh elastisitas bahan terhadap perubahan momentum yang terjadi. Jawabannya, pengaruh elastisitas terhadap benda memang terjadi. Perubahan pada waktu kontak terjadi perubahan waktu kontak, namun tidak terjadi perubahan pada hasil jumlahnya. Jadi hasil jumlah momentum awal dan hasil jumlah momentum akhir itu tetap sama. bagaimana responnya nih kelompok 1 dengan analisa jawaban pertanyaan nomor 1? Oke Bu, Oke, Sidik, silakan Dik. saya setuju Bu dengan apa yang dikatakan oleh Lutfi karena kecepatan sama masanya itu berubah nilainya. Jumlah momentumnya tetap sama di akhir Bu. Jumlah awal sama akhir momentumnya tetap sama. Oke, sip. Berarti udah kejawab nih nomor 1. Udah sepakat ya kita ya bahwa elastisitas bahan tidak mempengaruhi jumlah momentum sebelum dengan setelah. Oke, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2, analisislah gaya luar yang bekerja pada benda berdasarkan hubungan impuls dengan perubahan momentum dari ketiga simulasi. Nah, jawabannya tidak ada gaya luar yang bekerja pada simulasi. Namun ada perubahan pada waktu kontak, namun perubahan momentum sama bernilai 0. Jadi mengakibatkan gayanya juga bernilai 0. Oke, silakan yang menanggapi. Saya mau menanggapi Bu. Yang gimana? Ini kan Bu, gaya luar yang bekerja pada benda berdasarkan hubungan impuls. Dari percobaan yang tadi Bu, yang terjadi itu Bu, impuls hanya antara dua balok Bu, dua balok biru dan dua balok yaitu merah sama biru tadi Bu. Saya setuju Bu sama yang kelompok 2 bilang, karena kan rumus impuls itu kalau nggak salah itu Gaya dikali delta T. iya Gaya saya delta dikali T. delta T. Nah, itu pinter. Sedangkan Bu yang memberikan gayanya ini nggak ada Bu, jadi sama dengan 0 Bu. Oke, sip. Mantap. Nah, udah benar ya. Jadi gaya luar yang bekerja pada kasus ini adalah 0, artinya tidak ada. Hanya ada gaya interaksi antara kedua bahan. Ya kan? Kenapa kok bisa terjadi? Impuls itu sama dengan tadi yang tadi kita Morris, Zaki, Akil, dan lain-lain sama dengan perubahan momentum, di mana impuls kalau diturunin lagi gaya dikali delta T. Nah, kalau impulsnya udah 0, berarti 0 sama dengan F dikali delta T. Nah, delta T-nya tadi ada waktu, walaupun singkat, cepat. Nah, agar dia menghasilkan 0, berarti gayanya harus 0. Nah, oke, lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah hukum 3 Newton berlaku pada peristiwa tumbukan setelah melakukan simulasi? Serta jelaskan bagaimana perubahan momentum yang terjadi. Jawabannya, hukum 3 Newton berlaku pada saat benda mengalami tumbukan dan menjauhi satu sama lain. Berarti perubahan momentumnya tetap 0 sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi, hukum 3 Newton itu berlaku pada saat balok merah dan balok biru itu mengalami tumbukan. Perubahan momentumnya itu tetap 0 karena hasil jumlah sebelum dan sesudahnya itu tetap sama Bu.
Oke, terima kasih Lutfi dari kelompok 2. Nah, gimana kelompok 1 dengan Bu. pernyataan terakhir? Nah, Saya siapa? saya mau nambahin, Bu. Oke, Cinta. Ayo. Nah, itu kan Bu, dikatakan tadi katanya hukum 3 Newton itu dia punya kaitan sama perubahan momentum itu. Jadi, saya menambahin kalau hukum 3 Newton ini dia punya bunyi jika ada benda A yang beri gaya sebesar F kepada benda B, nah maka benda B ini juga akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. Kenapa minus? Karena nanti dia akan berlawanan gitu, Bu. Sama yang tadi simulasi kan, dia jadinya mantul kan, Bu, jadi berlawanan. Oke, mantap. Sempurna sekali dari Cinta. Oke, udah ya? Gimana? Apa sudah paham? Paham Bu. Sangat Kelompok paham, dua Bu. mantap. Paham Bu. Oke. Paparan video yang berkaitan, sekarang kita lihat ya. Ya, ada impuls. Assalamualaikum warahmatullahi Satu ya, wabarakatuh. ya. Tiga. Berikut adalah salah satu orientasi masalah untuk memahami hukum kekekalan momentum. Pernahkah para sobat melakukan permainan meniup balon? Rata-rata dari kita pernah melakukan hal ini. Nah, menurut Anda, apa yang terjadi jika balon ditiup dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan balon yang ditiup dalam waktu yang lama? Utarakan pendapat Anda. Yang kedua, bagaimana kondisi balon jika dilepaskan ke udara? Bandingkan antara balon yang tadinya ditiup dengan waktu yang singkat dengan balon yang ditiup dalam waktu yang lama. Jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah memahami dua kegiatan tadi, maka apa yang harus dilakukan agar balon bisa terbang dengan tinggi dan cepat? Temukan solusinya. Silakan kemukakan pendapat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pada satu unit balon ada fisikanya loh. Apa yang terjadi dengan balon jika dia ditiup dengan lama, kemudian ditiup dengan sebentar saja. Siapa? Jawab. Oke, akhir. Iya. Kalau saya pas di balon itu kalau misalnya kecil balonnya terasa lebih berat. Nah, sedangkan kalau misalnya balon saya tiup lebih besar, balonnya akan terasa lebih ringan. Oke. Nah, berpengaruh ya. Tiup dengan sedikit dengan kondisi yang lama dan sebentar. Nah, ada perbedaan massa nampaknya. Terus, gimana kondisi terbangnya? Samakah antara yang balon yang berisi udaranya banyak dengan balon yang berisi udara sedikit? Beda Bu. Yang banyak Beda, Bu. lebih Ya, Bu. tinggi Bu terbangnya. Banyak Ya, ya, Bu. Lebih lama. Lebih lama. lebih lama terbangnya Bu kalau yang banyak udaranya. Gimana solusinya agar balon itu bisa terbang lebih cepat dan jauh tinggi melayang di udara? Ditiup makin keras Bu. Oh ya, ditiup. Biar bisa terbang lama dia kan Bu. Banyak sih. Kan kalau balonnya besar balonnya lebih besar masanya ringan. Oke, Bintang. Jadi ditiup balonnya lebih besar, tapi akan terbang lebih tinggi. Nah, hubungan dengan hukum kekekalan momentum gimana coba? Apa keterkaitannya dengan hukum kekekalan momentum? Angin dari dalam balon itu Bu. Ah, ya, angin dari balon, terus Kan keluar dia kan Bu. yang menyebabkan dia terdorong jauh tinggi ke awan adalah kandungan udara. Ya. Semakin banyak dia udara di dalam, semakin besar dorongan udara yang keluar pada saat dilepas, juga yang nanti menjadi dorongan dia ke atas. Makanya ada hukum 3 Newton. Hukum kekekalan momentum kan ini ya, P awal sama dengan P akhir, hasil jumlahnya. Ya, nah, jadi ini nih, hasil jumlah momentum awal sama dua benda. Tadi ada balok merah sama balok biru. Jadi kalau pada goli, ada goli besar dengan goli kecil, tambahin. Setelah dia bertabrakan, kondisinya setelah bertabrakan, goli besar, goli kecil, kecepatannya yang tadi goli kecil diam. Setelah ditumbuk, goli kecilnya jadi ya. Nah, jadi ini hukum kekekalan momentum. Kemudian kalau dilihat dari impuls, gimana? Impuls itu F kali delta T. Jadi kalau tadi ini I-nya itu 0, delta P-nya juga 0, maka F-nya itu P-nya 0. Oke. Nah, kira-kira gimana penerapan dari hukum kekekalan momentum ini? Saya Bu, Oke, silakan. Siapa nih? kir. Akil. Akil. Jadi kalau misalnya saya dengerin penjelasan Koyer tadi, penjelasan yang balon itu hampir sama kayak ketika roket diterbangkan. Kan itu dia kalau misalnya balon angin yang meniupnya, kalau misalnya si roket kan gas yang dibakar kan.
Oke. Jadi ya harapannya itu. Terus juga ketika ada orang yang sedang naik kapal, kemudian kapal itu sedang berjalan dan orang itu lompat ke air, nah itu terjadi juga Ya, apa yang betul. sedang terjadi sekarang. Nah, yang lain gimana? Setuju dengan yang disampaikan Akil? Setuju, Tujuh kali, Bu. Jadi, kalian ingat nggak hewan ubur-ubur atau apa ya? Cumi. Cumi ya, Bu. Cumi. Tahu, Bu. Kan gerak gini-gini gitu ya, Bu. Geraknya gini-gini ya? Tahu, Bu. Nah, tokoh. Kira-kira masuk hukum tetap nggak itu? Hewan Masuk, Bu. Masuk. Masuk. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Kayak balon gitu ya, Bu, sama roket. Cara berenangnya itu, Bu. cara berenangnya itu. Jadi di situ ada juga ternyata, itu bukan hanya di kasus kehidupan kita, hewan pun ternyata bergerak pakai konsep hukum kekekalan hidup. Dan itu sudah dengan dasar. Jadi kita tuh belajar juga dari alam tentang hukum kekekalan momentum. Oke, nah jadi di akhir pembelajaran ini kira-kira apa kesimpulan kita? Ayo, Bu. Oke, Hilmi silakan. Jadi tinggal panjang lebar kita belajar, saya dapat menyimpulkan beberapa hal, Bu. Ya, Konsep momentum itu kekal. Jadi hukum kekekalan momentum itu menjelaskan bahwa jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum setelah tumbukan, walaupun kecepatan berubah dan waktunya berbeda. Setelah itu, jika dua benda bertumbukan itu tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar, Bu. Hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. kalau ini nggak sempurna nih. Nah, ada yang mau nambahin nggak? Udah lengkap kira-kira? Udah, Bu. Udah lengkap, Bu. Kalau kelompok satu yang Lengkap sekali, Bu. Lengkap sekali. Oke, jadi kesimpulan kita sudah ini ya, sudah dipaparkan oleh Hilmi. Nah, jadi pertegas lagi untuk kesimpulan. Berapa? Nah, tujuan kita pertama tadi menguji hukum kekekalan momentum. Nah, kita jawab sekarang. Seperti yang Hilmi bilang, dia berlaku dimanapun. Jadi memang hukum kekekalan momentum itu ada di setiap peristiwa tumbukan. Walaupun elastisitas bahannya berbeda, tapi dengan catatan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Kemudian hasil jumlahnya yang dimaksud dengan kekal, hasil jumlah momentum kondisi sebelum akan sama dengan kondisi setelah, itulah yang dikatakan kekal. Dan yang ketiga, kalau kita hubungkan dengan hukum kekekalan momentum dengan impuls, konsep impuls, jadi I sama dengan F kali delta T, di mana I sama dengan delta P. Yang keempat, adanya gaya aksi sama dengan gaya min reaksi. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Ya. Dan penerapannya tadi sudah dijelaskan oleh Akil. Ada roket, ada balon yang tadi di awal, kemudian ada pada saat main goli, orang loncat di kapal, jet, dan yang terakhir jangan lupa pada hewan apa tadi? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita lakukan tulis dulu. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Lakukan ujian akhir. Ibu kasih waktu berapa menit? Oke, Bu. Selamat bekerja. 10, Bu. Ya, selamat bekerja. Semoga dapat 100 semua. Yang dapat 100 dapat bonus dari Ibu. Oke, gimana? Yang sudah menghitung-hitung, coba lihat ibu coretannya deh. Oke, dari ibu. sudah, Bu. Ya, mantap Pedri. Semangat Pedri. Gimana rasanya ini? 100 kah? Saya sih ngerasa Udah, Bu. Oke, Zaki. Oke, siap, Bu. Udah, Bu. Siap semua. Optimis. Siap, Bu. Optimis 100. 100. Bismillah 100. Let's go. Amin. Udah, Bu. Oke. Dah kita lihat hasilnya bersama.
Nih, alhamdulillah ada alif. Nah, alif, kaki, alhamdulillah sudah 100. Ya, ada yang udah 80. Kayaknya udah semua deh yang di atas KKN. Selamat. Nah, tadi di awal, Alhamdulillah. nilainya ada yang berapa nilainya? Ada yang 40 ya? Ada yang 60. Iya Bu, berkembang Bu. Alhamdulillah. Nah, gimana nih tanggapannya pembelajaran kita hari ini? Seru Bu. Terus, Sangat mudah dipahami Bu. Asik, Karena Bu. melakukan simulasi Karena langsung. ada praktek langsung Bu. Iya benar. Kaget. Menarik Bu, soalnya ada balon terbang tadi. ada balon. Kaget. Nah, itu untuk perbaikan ke depan supaya lebih baik lagi gimana? Ada peningkatan lagi nggak kita? Koreksian ke ibu gitu? Atau media yang digunakan kurang tepat? Atau soalnya terlalu sulit? Aduh Bu, soalnya kadang nipu-nipu Bu. Oh, soal. Suruh koer dia. Oke, berarti soalnya dimudahin gitu, nggak usah yang nipu-nipu. Iya lah Bu. Iya Bu, betul sekali Bu. Iya Bu. Hari-hari remet. Oke. Kan ibu senang, kami juga senang. Nah, ibunya senang anaknya sukses belajar dapat nilai 100. Nah, alhamdulillah di pembelajaran pun tadi Bu lihat keaktifan sudah bagus semua, kelompok 1, kelompok 2 juga. Ibu mau tanya dari kelompok 2, menilai kelompok 1. Kira-kira gimana menurut kelompok 2 dari presentasi kelompok 1? Bagus nggak? Bagus sih Bu, tapi lebih bagus kelompok 2. Kalau pikir kritisnya kelihatan nggak kelompok 1? Nampak. Penyampaiannya lebih bagus kelompok 1. Ya, Kelompok 2 nggak. Nah, kelompok 1 coba nilai kelompok 2. Gimana kira-kira penilaian sementaranya? Banget Bu. Oke, alhamdulillah Dirut, sebenarnya anak ibu sudah bagus semua, sudah kelihatan yang berpikir kritisnya, sudah bisa menganalisa, sudah bisa menemukan studi kasusnya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ke depan kita itu belajar semua dari hal yang sederhana dulu. Jadi jangan lupakan itu budaya kita yang main goli, ya. Tetap budaya dilestarikan, kemudian ambil hikmahnya, pelajari sesuatu yang ada di situ yang bisa kita kupas setajam silet, katanya kan. Oke, nah itu untuk refleksi dari ibu kepada anak ibu karena sudah belajar dengan baik, maka ibu akan kasih bonus ya yang dapat 100, nanti akan ibu kirim pulsa. Jadi ibu kirim pulsa aja untuk isi kuota belajar daring sama ibu. Ya. Waduh. Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Bu. Iya, sama. Semoga daring Semangat lagi Bu. Semangat lagi belajar. Oke. Nah, mungkin itu dulu sedikit pembelajaran kita hari ini. Tutup dengan ucapkan alhamdulillah dan mari kita berdoa. Silakan yang pandu doanya siapa? Bersiap mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak ibu udah hadir pembelajaran hari ini. Ya, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih.